Puji Tuhan. Selamat malam, kami. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kitab Efesus. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu buat kehidupan kami. Kasih-Mu yang tiada terbatas terus Engkau berikan buat kehidupan kami, untuk kami terus menikmati dari hari ke hari Tuhan, hingga kami boleh ada, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni kehidupan kami, salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, saat malam hari ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam Zoom online kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tanpa Engkau kami tidak akan bisa apa-apa. Tuhan tolong kami biar dalam setiap kegiatan ibadah kami ini bukan rutinitas, tapi apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan Tuhan. Berikan kami selalu hikmat, pengertian daripada-Mu, hingga apa yang kami baca, kami dengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh menghidupi dalam kehidupan kami. Hingga orang lain, Tuhan Yesus, boleh melihat kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami, dan mereka boleh merasakan, Tuhan Yesus, kasih-Mu yang begitu hangat, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau pimpin ibadah Zoom kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau saja Tuhan yang berkati kami semua. Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sudah baca, biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan di malam yang indah ini. Kita melanjutkan Efesus pasal 4. Kita masih di Efesus pasal 4. Kita masuki paragraf berikutnya. Paragraf yang mencakup pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Sambil kita sedikit scroll, pasal 4, 25 sampai pasal 5 ayat 2. Itu satu paragraf. Sebelumnya sudah kita lihat di pasal 4 surat Efesus ayat 1 sampai 16 itu bisa kita katakan satu tema bicara tentang kesatuan tubuh Kristus yang terjadi di dalam keragaman, bukan keseragaman. Keragaman, bukan keseragaman. Paragraf ini, ayat 1 sampai 16, sembari boleh kita scroll ke atas, kita sama-sama perhatikan, sama-sama berusaha
melihat secara cepat. Sekali lagi ayat 1-16 bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, atau lebih sempit kita bisa katakan kesatuan dalam gereja lokal, dalam sebuah komunitas rohani yang di dalamnya ada keragaman. Paragraf ini, ayat 1-16, itu berfungsi seperti panggung atau bingkai bagi paragraf-paragraf berikutnya di Efesus 4-6. Jadi seperti bingkai. Jadi semua paragraf setelah ayat 1-16 itu kembali kita pahami berdasarkan paragraf ayat 1-16. Beberapa minggu yang lalu sudah kita lihat paragraf berikutnya, 17-24. Di mana Paulus jelaskan jalan hidup atau gaya hidup manusia baru di dalam Kristus. Bagaimana Paulus jelaskan keberadaan nature manusia baru itu nggak bisa dipisahkan dari kesatuan tubuh Kristus, dari kesatuan gereja lokal. Kita malam hari ini meninggalkan paragraf 17-24, masuk ke paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya, dimulai di pasal 4 ayat 25, Paulus memberikan perintah dan larangan spesifik terkait dengan bagaimana membangun pola hidup manusia baru. Jadi saat kita lihat daftar yang Paulus berikan sampai nanti ke pasal 5 ayat 2, kita akan dapati daftar perintah dan larangan, nasihat-nasihat, itu semua menjelaskan tentang keberadaan atau nature manusia baru. Jika nasihat-nasihat ini dituruti, larangan-larangan yang Paulus berikan benar dijauhi, maka manusia baru akan terus bertumbuh kuat menjadi dewasa. Tentu sebaliknya, saat nasihat-nasihat yang Paulus beri tidak diperhatikan, tidak ditaati, maka manusia-manusia rohani di dalam jemaat Efesus akan lemah, akan nggak berdaya. Dampaknya apa dalam konteks Efesus? Dampaknya pasti renggang. Tubuh Kristus renggang, bahkan terpecah belah. Kiranya kita sama-sama mengerti, kita bergantung pada Roh Kudus, kita berikan konsentrasi kita, seberapa kita mampu. Kita berikan konsentrasi kita, akal budi kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Karena percuma kita ngerti, tetapi kita nggak bisa aplikasikan. Tetapi juga bagaimana mungkin kita bisa aplikasikan jika kita nggak ngerti.
Karena itu, ketergantungan pada Roh Kudus dan persembahan akal budi kita, pengorbanan akal budi kita untuk mengerti bagian-bagian firman Tuhan menjadi bagian yang saling melengkapi, tidak terpisahkan. Kita harus persembahkan konsentrasi kita, akal budi kita di dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Di paragraf ini, melalui perintah-perintah, larangan-larangan yang ada, Roh Kudus lewat Rasul Paulus memberi penjelasan lebih detail tentang perbedaan kontras antara manusia lama di luar Kristus dan manusia baru di dalam Kristus. Contohnya yang pertama kita sudah baca tadi. Kita akan masuk. Kita lihat tadi kan ayat 25. Buanglah dusta, buanglah kepalsuan, falsehood, kepura-puraan. Saat kita nggak taati, kita akan sama persis dengan dunia, dengan hidup sebagai manusia lama. Serba pura-pura. Dusta di sini bukan semata omongan kita bohong, bukan, tetapi hidup di dalam falsehood, kepalsuan, superficial, artificial. Saat kita rindu benar-benar sebagai manusia baru, kita mengenakan pakaian-pakaian rohani, pakaian-pakaian ilahi, maka kita perlu perhatikan apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus daftarkan di bagian-bagian ini, dan kita mau belajar berjuang, taati di dalam, sekali lagi, ketergantungan pada Roh Kudus. Kita akan dapati di ayat-ayat kita, di paragraf ini, karakteristik manusia baru dijelaskan lebih detail, mencakup telling the truth. Manusia baru itu memperkatakan kebenaran, controlling anger, atau mengontrol amarah, kejujuran dalam bekerja, honesty at work, kemudian kindness of speech, perkataan-perkataan yang membangun, bukan yang kasar, apalagi kotor dan cabul. Kemudian pengampunan, forgiveness, love, kasih, dan sexual control, penguasaan secara atau dalam hal seks. Perilaku-perilaku ini memberi makan manusia baru yang sudah menjadi bagian kita. Sedangkan tentu sebaliknya perilaku yang berlawanan dengan hal-hal yang Paulus daftarkan di paragraf ini itu sama dengan membiarkan manusia batinia kita lemah dan nggak berdaya. Sekali lagi, saat manusia batinia kita lemah dan nggak berdaya, nggak mungkin kita memelihara, apalagi meningkatkan kesehatian dalam tubuh Kristus. Jadi omong kosong, saat kita rindu banget tambah sehati, tetapi terus hidup di dalam kepalsuan. Itu omong kosong. Itu mimpi di siang bolong. Sekali lagi, karena semua perintah dan larangan yang Paulus berikan di bagian ini berada di panggung paragraf ayat 1 sampai 16 yang bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, maka sekali lagi semua perintah larangan harus dilihat dalam usaha memelihara
dan menumbuhkan kesatuan atau kesehatian di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Saat bicara tentang memperkatakan kebenaran, tidak hidup dalam kepalsuan, saat bicara tentang kontrol amarah, saat bicara tentang jujur dalam bekerja, perkataan yang membangun pengampunan kasih dan penguasaan seksual, semua kita lihat di dalam bingkai kesehatian anggota-anggota tubuh Kristus. Jangan ditaruh di luar, kita akan salah konteks, kita akan bingung sendiri. Sedemikian sehingga saat yang merupakan larangan kita jauhi, maka itu akan memelihara kesatuan, sedangkan yang merupakan perintah dan itu kita jalani, itu akan meningkatkan kesehatian di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Kemudian nanti akan diakhiri dengan nasihat untuk hidup di dalam kasih. Itu di pasal 5 ayat 2. Itu merupakan kesimpulan. Pasal 5 ayat 2 memberi kesimpulan hidup di dalam kasih yang didasari oleh fokus pada salib Kristus. Puji Tuhan. Kiranya pola dari paragraf kita ini bisa kita jadikan guide, petunjuk dalam kita mulai membahas ayat per ayat. Sebelum masuk ke ayat 25, kita lihat bahwa daftar perintah larangan itu merupakan hal yang umum diberikan oleh para guru-guru atau para filsuf di budaya Yunani. Kebiasaan mendaftarkan apa aja yang perlu dijalani dalam hidup itu merupakan praktek wajar di zaman itu. Diberikan oleh para filsuf bagi murid-murid mereka. Nah, kebiasaan atau budaya ini diserap oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena itu diyakini oleh para teolog, Paulus ngambil budaya ini, serap budaya ini. Budaya memberi arahan bagaimana jalani hidup dari guru kepada murid. Tentu kita lihat bahwa Paulus nggak sekadar menyerap budaya, tetapi Paulus memberikan ayat-ayat perjanjian lama untuk memberi alasan, memberi dasar yang lebih kokoh untuk mengambil budaya ini, bukan sembarang mengambil, tetapi menjadikannya milik Kristus. Puji Tuhan. Seperti bahasan kita di hari Minggu kemarin. Kita masuk ke ayat 25. Puji Tuhan. Perintah untuk menanggalkan manusia lama dijelaskan dalam perintah meninggalkan dusta. Menanggalkan semua kepalsuan, falsehood. Hal-hal yang palsu berusaha ditanggalkan. Tadi jadi sepaket ya ayat 25 ini terkait dengan paragraf ayat 17 sampai 24, kemudian ditempel oleh ayat 25, tanggalkan, tinggalkan, lepaskan falsehood, kepalsuan, kepura-puraan, kemunafikan, dusta. Namun bukan hanya sekadar tinggalkan kepalsuan. Untuk
bangun kesatuan tubuh Kristus harus dilengkapi dengan perkatakan kebenaran. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saat bicara kebenaran, tentu bukan kebenaran manusiawi, bukan kebenaran yang merupakan hasil dari filsafat duniawi. Tentu kebenaran di sini menunjuk pada kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi tetap saat bicara kebenaran untuk meningkatkan kesehatian di antara kita, kebenaran yang berpusat pada Kristus, kebenaran yang adalah Kristus itu sendiri. Kebenaran yang kita terus rindukan berpusat pada salib. Tinggalkan falsehood, kepura-puraan, kepalsuan, kemunafikan, terus belajar perkatakan kebenaran. Tanpa ini kita berjuang, omong kosong bicara kesehatian. Sesering apapun kita adakan, makan bareng, kongko-kongko bareng, buat apa habiskan waktu nongkrong bareng, ngopi-ngopi, tetapi semua di dalam kepalsuan. Buang-buang waktu, buang-buang energi yang seharusnya milik Kristus, digunakan kepentingan Kristus, jadi sia-sia. Apalagi kongkonya di kafe-kafe yang mahal, yang lebih elit daripada Starbucks, hanya untuk menghabiskan waktu di dalam kepalsuan. Kita belajar lewat kebenaran ini. Kemudian kita kongko dengan orang yang belum kenal Kristus, daripada kongko dengan sesama pelayan, tetapi semua di dalam kepalsuan. Di dalam kepura-puraan, kemunafikan. Benar-benar such a waste. Semua jadi sampah. Uang kita jadi sampah. Makan minum kita jadi sampah. Waktu yang kita berikan untuk kongko-kongko jadi sampah. Such a waste. Semua benar-benar sia-sia. Tetapi, wow, ternyata firman Tuhan, kebenaran, hikmat Allah itu kita butuhkan banget ya untuk jalani hidup ini bermakna, berdampak. Kemudian kita kongko dengan orang yang belum memang bertobat sungguh-sungguh, kongko dengan mereka, bagikan kisah hidup kita dengan mereka. Itu yang memberi dampak bagi hidup kita. 1 juta kita habiskan di kafe tersebut, nggak sia-sia. Kita sedang invest di kerajaan Allah saat menjadikan kongko-kongko rohani itu jadi waktu untuk kita bersaksi bagi teman kongko kita. Segala hormat, segala pujian bagi Kristus yang terus ngajari kita lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya. Next kita lihat bahwa Paulus untuk menegaskan bahwa ia nggak sekadar adopsi atau nyerap budaya filsuf Yunani, Paulus memberikan dasar bagi nasihatnya. Dasarnya ada di Perjanjian Lama. Sakaria 8 ayat 16. Sakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu.
omong kosong kita bicara damai, sehati, saat terus kepalsuan yang mengisi hati, pikiran, mulut kita. Omong kosong semua. Damai, sejahtera, hanya kita bisa nikmati saat kita belajar, perkatakan benar, buang kepalsuan. Ada dua hal yang Paulus dapat kita pahami saat ia kutip Perjanjian Lama. Pertama, Paulus ingin menegaskan bahwa nasihat-nasihat yang ia beri itu merupakan nasihat yang memang umum di kekristenan, yang merupakan turunan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Lama Yahudi. Karena kita tahu jemaat Efesus adalah mayoritas non-Yahudi. Saat Paulus kutip Alkitabnya, tanda kutip, orang Yahudi, Paulus ingin tegaskan bahwa apa yang ia ungkapkan di paragraf ini, perintah dan larangan, itu bukan sembarang, bukan hasil rekayasanya, tetapi memang tradisinya seperti itu. Dari PL Perjanjian Lama, ya memang itu merupakan kebiasaan pengikut-pengikut atau orang-orang pilihan Allah. Seperti itu kebiasaannya. Bukan hasil karangan Paulus khusus bagi jemaat Efesus. Enggak. Itu memang tradisi kekristenan. Dimulai dari zaman PL. Memang seperti itu tradisinya. Bukan hasil imajinasi karangan Paulus khusus untuk jemaat Efesus. Enggak, Paulus ingin benar-benar jemaat ngerti, ini berkata benar, buang kepalsuan. Ini memang tradisi kekristenan dari zaman nabi-nabi, zaman raja-raja, zaman imam-imam. Sebelum kekristenan lahir, sekalipun praktek menjauhi kepalsuan, berkata benar, itu merupakan praktek atau kebiasaan orang-orang pilihan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Namun bukan hanya itu. Jika dikaitkan atau kita bawa ke aspek penggenapan nubuat, kita dapati Sakaria 8 itu bicara tentang penggenapan janji pemulihan Yerusalem. Jadi perintah untuk berkata benar satu dengan yang lain di dalam komunitas umat pilihan Allah, perintah tersebut lahir atau keluar setelah janji pemulihan Israel, pemulihan Yerusalem. Kita lihat janjinya, Sakaria 8, janji Allah yang mendahului perintah berkata benar satu dengan yang lain. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, gerejaku, komunitasku, persekutuanku. Aku jadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Setelah janji ini, ada perintah berkata benar satu dengan yang lain, puji Tuhan. Dengan mengutip Sakaria 8 di surat Efesus ini, Paulus sedang berkata kepada jemaat Efesus, kalian penggenapan Sakaria 8. Haleluya. Kalian memang bukan di Yerusalem sebagai kota
di sebuah titik geografis. Kalian Yerusalem, Yerusalem rohani, puji Tuhan. Kalian komunitas, umat Allah, haleluya. Kepunyaan Allah, haleluya. Haleluya, mereka menjadi kepunyaan Allah. Allah menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita lanjut, kita akhiri di ayat 26-27 untuk malam hari ini. Perintah larangan berikutnya adalah untuk tidak berlama-lama di dalam amarah. Tidak berlama-lama, tidak membiarkan kemarahan berubah menjadi dendam. Dengan kata lain, tidak memberi makan amarah, tidak memanjakan amarah. Kembali, Paulus mengutip PL. Sebelum kita lihat bagian mana Paulus kutip, kita lihat dulu ayat ini dalam firman Allah yang hidup. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan biarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Paulus mengutip Mazmur 4. Mazmur Daud, sambil kita lihat Mazmur 4, kita lihat ayat 4 sampai 5, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan. Apabila aku Daud berseru kepadanya, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Dalam konteks Mazmur pasal 4, Raja Daud dituduh yang tidak-tidak. Secara tidak adil, Daud dituduh melakukan kejahatan. Respon Daud terhadap tuduhan yang gak adil ini adalah daripada ia memupuk kemarahan di dalam hati, Daud pilih untuk berseru kepada Tuhan, mengeluarkan segala unek-uneknya di dalam hati. Hasilnya apa? Hasilnya sebagai ganti amarah, Allah Israel memberi Daud sukacita dan ketenteraman. Jadi meski sakit hati yang menimbulkan amarah di hati Daud, tetapi Daud berkomitmen memilih untuk tidak membiarkan amarah ini terus menghasilkan hal-hal yang membuatnya berdosa. Karena itu Daud memilih untuk mengungkapkan kekesalan, kemarahan kepada Allah. Mazmur 4 ayat 7 sampai 9. Inilah hasil dari ungkapan hati Daud yang memilih untuk nggak mau memupuk kemarahan di dalam hatinya. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biar cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri
lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan mengutip Mazmur 4 ini, Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Efesus, kalian orang-orang pilihan Allah juga bisa menikmati apa yang Raja Daud nikmati. Tentu saat kalian memilih untuk gak berlarut-larut di dalam amarah, tetapi segera membereskan di hadapan Allah. Berteriak, keluarkan kekesalan, keluarkan unek-unek, keluarkan amarah di hadapan Allah, kepada Allah. Maka Allah akan memberikan. Sebagai ganti amarah, Allah memberikan sukacita dan ketentraman, rasa aman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Ada dua perintah, be angry and do not sin. Boleh marah, tetapi jangan berdosa. Memberi indikasi bahwa marah itu sendiri bukanlah dosa. Dosa terjadi saat kita manusia baru di dalam Kristus tidak mengontrol amarah kita. Kita lengkapi dengan nasihat yang Yakobus berikan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita kembali omong kosong, ingin tambah bersehati saat kita nggak mampu atau nggak membiasakan diri kontrol amarah kita. Omong kosong. Bicara memperjuangkan kesehatian, memperjuangkan kesatuan, tapi nggak belajar kontrol amarah. Itu omong kosong itu. Nggak mungkin kita tambah bersehati kalau kita nggak belajar. Saat disakiti, amarah timbul, berteriak di hadapan Allah, berseru di hadapan Allah. Sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Luapkan amarah kita di hadapan Allah. Cerita kepada Allah semua kekesalan, kemarahan di hati kita. Kita akan mampu kontrol amarah. Itu saat kita benar-benar pengen tambah bersehati. Kalau kita memang nggak pengen tambah bersehati, ya bebas-bebas aja sih. Mau marah seperti apa juga terserah. Tetapi saat kita sungguh mau tambah bersehati, tambah erat persekutuan kita, ya tadi. Setiap kesel, amarah, awali dengan teriak di hadapan Tuhan, ungkapkan semua kekesalan, kemarahan kepada Allah. Maka kita bisa tidur, kita bisa rasa aman, kita bisa terima sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu akan menjadi langkah untuk kita membereskan konflik. Karena dalam persekutuan pasti tumbuh konflik. Mau nggak mau muncul yang namanya konflik. Karena kita, sekali lagi, kesatuan tubuh Kristus terdiri dari keberagaman, bukan keseragaman. Kita boleh Natal seragam, Paskah seragam pakaiannya.
Tetapi tubuh Kristus nggak boleh seragam. Saat ada seragam, itu pasti ada pemaksaan. Ada kontrol manusia di dalamnya. Tubuh Kristus secara organik beragam. Dalam keberagaman ini pasti perbedaan terlalu banyak dan sangat dimungkinkan terjadi konflik di antara manusia-manusia yang berdosa ini yang terus rindu jadi manusia yang benar. Kita nggak mungkin dengan usaha sendiri tentu. Kita terus belajar, diingatkan, manusia ini gudangnya berhala, kata Tim Keller. Dosanya itu menghasilkan berbagai macam perwujudan. Akar dosa, benih dosa dalam hidup kita sebagai manusia berdosa ini terus menumbuhkan berbagai perwujudan, salah satunya berhala. Jadi sekali lagi pasti ada konflik. Tetapi mari belajar, konflik itu enggak berakhir dengan marah yang serampangan, apalagi kemudian dengan dendam yang memecah belah. Allah Roh Kudus tolong kita semua, puji Tuhan. Kita lanjut, mendekati bagian-bagian akhir, supaya kita bisa mencegah amarah itu menjadi dosa, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, biarlah marah itu di dalam strict time atau waktu yang terbatas. Tadi ya, caranya tadi, ungkapkan isi hati di hadapan Tuhan. Diwakili dengan pepatah, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu pepatah yang mengajari kita untuk marah itu di dalam strict time, batasi waktunya. Tentu bukan kita pahami ayat ini, pepatah ini dengan harafiah, karena kita akan dibuat bingung olehnya. Kita akan bertanya-tanya, bagaimana kalau marahnya pas sebelum maghrib, ntar lagi terbenam, mana sempet ngilangin amarah. Ya karena memang ini pepatah yang ngajari kita segera bereskan amarah dalam waktu yang strict, yang terbatas. Kita lengkapi dengan nasihat Yakobus. Tadi udah ya. Terakhir, peringatan terakhir adalah di ayat 27. Peringatan terakhir terkait amarah adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Peringatan ini menyediakan alasan atau motivasi untuk kita segera membereskan amarah. Karena tentu kita manusia baru, kita diajari oleh ayat ini, kita manusia baru, saat kita memberi makan terhadap amarah kita, maka iblis akan menggunakan hidup kita untuk kepentingannya. Kita lengkapi dengan Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya tentu si iblis nggak ingin kita tambah bersehati, tambah erat dalam kesatuan, karena itu ia terus berusaha merenggangkan, memecah belah,
Dan salah satu cara adalah memanfaatkan marah kita. Tadi ya, mau nggak mau marah itu terjadi karena selalu ada konflik. Tetapi bagaimana kita mengontrol amarah itu yang menentukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, di dalam peringatan ini, jangan beri kesempatan pada iblis, kita disadarkan bahwa meski kita adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, namun demikian, kita masih harus berhadapan dengan iblis dalam peperangan rohani. Kita harus sadari kenyataan ini. Dengan kesadaran bahwa kita masih harus berperang lawan iblis, maka kita akan beri diri dilatih oleh firman dan Roh Kudus. Kita akan beri diri diperlengkapi oleh Kristus. Dan kita menyiapkan diri dengan penuh kesadaran. Kita harus masuk ke medan peperangan rohani. Dan medan peperangan rohani, menurut ayat-ayat kita malam hari ini, terkait dengan amarah, medan peperangan rohani ada di pikiran dan hati kita. Tadi ya, jadi saat kita pengen menang, curahkan isi hati. Teriak pada Allah. Berkeluh kesah, ungkapkan semua amarah, kesalahan hati kepada Allah. Seperti Raja Daud. Maka sesuai dengan penyerahan diri kita, kepercayaan kita, maka Allah pasti akan cepat atau lambat beri damai, sukacita, ganti amarah. Sehingga kita bisa menyelesaikan konflik. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kiranya pembelajaran kita malam hari ini memperlengkapi kita semua. Saya kembalikan pada Ibu Rini. Puji Tuhan. Hari ini ada Agnes. Mungkin Agnes mau berbagi, Nes, tentang pembahasan kita malam ini. Baik, Karin. Makasih ya, Bung Sam, buat malam hari ini. Tadi awal-awal didaftarin kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan. Banyak banget daftarnya kayak gitu. Pas dengarnya, bener-bener kayaknya aku tuh kalau bukan karena kasih karunia Tuhan tuh mungkin penghuni tetap neraka gitu kan. Banyak banget salahnya gitu, bener-bener. Semakin, ya ampun, anugerah Tuhan kok besar banget ya. Orang-orang seperti kita ini tuh dapat kasih karunia yang luar biasa gitu. Yang benar-benar sebenarnya nggak layak banget bisa dekat dengan Tuhan dengan segala daftar panjang yang tadi Bung Semi sebutin gitu. Tapi kasih karunia Tuhan lah yang bikin kita benar-benar masih diingatkan terus gitu. Kata Bung Sem tadi, bergantung terus sama Roh Kudus, bergantung terus sama Roh Kudus supaya bisa manusia baru kita dikasih makan gitu. Terus tadi di akhir-akhir tentang marah gitu. Aku juga sangat diberkati. Emang aku juga paling seneng kalau marah itu ngadunya ke Tuhan gitu. Kan kadang kalau marah kan kata-kata kita jadi nggak kekontrol, barangan. Akhirnya malah nyakitin siapapun Orang gitu lain. kan. Iya, tapi menurut kalau kalau orang terdekatku ya, keluargaku gitu, menurut mereka marah terparah itu pada saat aku diem malah. Jadi kalau aku ngoceh-ngoceh mereka biasa aja. Tapi kalau aku udah diem nggak ngomong sama sekali, itu menurut mereka itu adalah puncak kemarahan tertinggi gitu. Jadi mereka lebih baik diocehin atau dimarahin dibanding didiemin berhari-hari gitu. Itu menurut dia keparah gitu. Kalau oh kalau mami udah diem nih, ini perang dunia kedua gitu. Jadi mendingan mami ngoceh-ngoceh aja nggak apa-apa dibanding diem 1000 bahasa gitu. Padahal sebenarnya diem aku tuh supaya nggak ngomong sembarangan, malah ngeluarin kata-kata yang nyakitin, setelah itu nyesel gitu kan. Kan kalau udah keluar kata-katanya kan minta maaf juga pasti mungkin ada yang terekam di hati, terekam di memori atau di otak gitu. Jadi lebih baik diem dulu gitu. Tapi kadang-kadang diemnya juga kelanjutan gitu, jadi agak lama gitu. Terus kalau marah itu benar-benar paling senang ya emang
seperti kata Bung Sam tadi ya curhat ke Tuhan gitu kan. Kadang kalau lagi marah sama siapa gitu ngomong sama Tuhan terus kita menjabarkan dosa orang yang kita lagi kesal gitu dan dosanya panjang banget gitu kan kita cerita sama Tuhan. Ini orang pokoknya nggak pantas soalnya bla 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 segala macem gitu. Kita berharap Tuhan cepet-cepet balas ke tuh orang gitu. Berharap tuh orang dapat apa ya kesialan atau musibah gitu kan biar Tuhan yang balas gitu. Tapi justru pada saat bikin daftar panjang ngadu ke Tuhan gitu malah Tuhan singkapin dosa aku yang sesungguhnya gitu. Malah kayak sebaliknya gitu. Ini kelemahan kamu tuh ini gitu. Malah lagi bikin daftar panjang kesalahan orang, malah ngadu sama Tuhan, malah dikasih daftar panjang kelemahan diri sendiri gitu. Ini kamu yang kayak gini segala macam gitu. Terus malah nangisnya tuh malah, ya ampun Tuhan, aku tuh nggak beda jauh sama dia, bahkan lebih buruk dari orang yang aku musuhin gitu kan. Jadi ya emang marah boleh tapi jangan sampai menimbulkan kepahitan. Dan saat marah itu aku paling ngerasa paling terintimidasi gitu dengan apa ya pasti ada kata-kata udahlah kamu nggak pantas melayani dengan keadaan kayak gitu kalau masih simpan akar pahit sama orang nggak usah jadi pelayan Tuhan percuma sia-sia gitu kan pasti terintimidasi oleh pikiran-pikiran kayak gitu kan jadi seperti Bung Sam bilang tadi marah boleh tapi jangan sampai menimbulkan dosa marah boleh tapi jangan sampai menimbulkan kepahitan di dalam hati yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan kan kalau lagi marah juga mau berdoa juga jadi nggak enak gitu ya Karin kayak ada yang menghalangi gitu tapi paling enak itu emang kalau marah itu curhatnya sama Tuhan aja gitu. Jadi urusan kita sama Tuhan gitu. Selain hubungan kita dipulihkan sama sesama kita yang sedang kita musuhi, terlebih lagi dosa kita juga dikoreksi sama Tuhan gitu. Jadi hubungan kita dipulihkan dan kelemahan-kelemahan kita pun juga diperbaiki sama Tuhan gitu. Itu aja sih. Makasih banyak ya Bung Sam buat malam hari ini juga Karini. Iya, makasih ya Nas. Sama-sama. Kita juga semua masih belajar, masih berproses, sama belajar untuk kalau nggak suka sama orang, ya belajar untuk ininya sama Tuhan gitu ya. Memang benar kata Agnes ya, di saat kita jabarin Tuhan dia tuh begini gini gini, Tuhan tuh bener ingetin ke kita, emang kamu apa, emang kamu gimana gimana gitu. Ya terus sama kayak terintimidasi bener kalau misalnya kalau masih enek sama orang itu udah nggak usah melayani begini 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 begitu benar itu benar banget ya Karini juga ngerasain tapi biarlah firman Tuhan saat malam hari ini boleh menguatkan kita hingga kita boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini nanti Agnes yang berdoa ya Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih ada ya Tuhan Yesus, saat ini Bapa, bahkan masih diperbolehkan ya Tuhan Yesus untuk menghampiri Engkau ya Tuhan, dengan sederet kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan Yesus, bahkan masih memanggil-Mu Bapa ya Tuhan, sungguh itu adalah kasih karunia yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Semakin kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk setiap kelemahan-kelemahan yang kami sadari ya Tuhan yang tidak mungkin dengan kekuatan kami, dengan kebaikan kami atau apapun itu ya Tuhan untuk menghampiri Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa sehingga kami adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga kami setiap hari mendapatkan kesempatan ya Bapa untuk memperbaiki diri lagi ya Tuhan Yesus untuk lebih bergantung lagi kepada Roh-Mu yang kudus ya Bapa dalam kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang sangat mengerti isi hati kami ya Bapa. Baik di saat sukacita kami melimpah ya Bapa, atau bahkan di saat amarah kami memuncak ya Tuhan, sehingga kami tidak tahu ya Tuhan bagaimana cara kami mengungkapkannya ya Bapa. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, punya Bapa seperti Engkau ya Tuhan, yang sangat mengerti isi hati kami ya Bapa. Sehingga apapun bisa kami ceritakan kepada Engkau apa adanya ya Tuhan, tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Untuk makanan rohani ya Tuhan yang terus menjadi makanan jiwa kami ya Bapa.
Sehingga saat kami mulai mengalami kelemahan ya Tuhan, firman-Mu datang ya Bapa, seperti malam hari ini lewat Bible study ya Bapa. Tidak ada kebetulan Tuhan, tapi kami tahu karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terus lakukan kami ya Tuhan sebagai tubuh Kristus ya Bapa, dengan segala keberagaman dan perbedaan di antara kami ya Tuhan, tapi sungguh kami boleh saling melengkapi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, berikan juga kami roh yang selalu bersehati ya Bapa di dalam Engkau ya Bapa, untuk saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain ya Bapa. Terima kasih untuk Bung Semi yang terus Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya urapan dari Engkau ya Tuhan Yesus, hikmat yang datangnya daripada-Mu saja ya Bapa, pengajaran yang murni ya Tuhan, terus menjadi bagian milik Bung Semi ya Bapa, sehingga kami yang dilayani ya Bapa, atau siapapun ya Tuhan yang melihat tayangan YouTube ini Tuhan juga boleh diberkati di dalamnya ya Bapa, dan semakin memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Karini ya Tuhan yang juga dengan semangat selalu menampingi Bung Semi ya Tuhan Yesus dalam melayani pekerjaan-Mu ya Bapa, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus menjadi bagian Bung Semi dan Karini ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluannya Tuhan, Tuhan yang mencukupi ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kembalikan kami ya Tuhan minggu depan bersama dengan teman-teman kami yang lain ya Bapak, bersama-sama bergabung dalam Bible Study ya Bapak. Kami tutup ya Bapak Bible Study pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.